Untuk kasus TPPO, memang kalau untuk kasus masih dalam 5 tahun terakhir ini masih 0 tercatat. Namun indikasinya sangat banyak, Mbak. Dengan adanya warga Kalsel yang terus berminat menjadi pembantu rumah tangga, sehingga timbullah menjadi pekerja migran Indonesia dengan cara non-prosedural. Buktinya apa? Dengan kami memberikan paspor, itu adalah bentuk perlindungan kami yang mengakui ini warga negara kami yang nantinya harus tunduk dengan aturan kami. Pemirsa, kita bersua lagi bersama saya Rini Dwi Mas Muda di Coca-Cola Kominda Kalsel Komunikasi Langsung. Seperti biasa kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang sudah ini ada terpampang nyata ya di layar kaca Anda. Yang hari ini kita bahasanya cukup wow begitu, karena ini berhubungan juga dengan luar negeri gitu ya Bapak-bapak ya. Anteng dulu nih ya. Bapak-bapak ini saya cantik sendiri. Kita ngobrol santai hari ini. Bapak-bapak. Ya. Oke, saya mau perkenalkan dulu untuk narasumber kita hari ini. Ada 3. Ini ada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan, Pagi, Pak ini. Yanweli Wiguna. Betul, apa kabar hari ini, Pak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Saya manggilnya apa nih? Pak Yan atau Pak Weli? Pak Weli aja, Pak. Kalau Ian nanti itu panggilan kecil saya di rumah. Oh gitu. Pak Weli, ini Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Selatan ya. Kita berpindah lagi, di samping Pak Weli ada Pak Pandu Aksana. Ini beliau Kepala Bidang PPA di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalsel. Ini dinas yang paling panjang namanya panjang, ya. Sudah ber-KB juga, Bu. Sudah ber-KB juga di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini juga kayaknya nih kesibukannya sedikit kita sita ya Pak ya. Pakai baju dinas soalnya. Iya, saya aja yang enggak. Ada Pak Erwan Permana, ya, Mbak. Di ujung sana, Ketua Tim Perlindungan, sekaligus juga penyidik pegawai negeri sipil di Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI, ya. Kalimantan Selatan. Dan Tengah, ya, Kalsel Teng. Luas cakupannya nih. 2 provinsi. 2 provinsi. Kita hari ini mau bahas seberapa serius ancaman TPPO. Pernah dengar TPPO nggak sih nih? Ini kayaknya ada yang familiar juga ya dari pemirsa, ada juga yang tidak tahu sama sekali dengan istilah ini ya, tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Nah, hari ini kita akan bahas itu, seberapa besar ancaman itu di Kalimantan Selatan, juga apakah ada atau bagaimana kita harus menyikapinya. Sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan mungkin ini ada yang tahu, ada yang tidak tahu istilah TPPO ini. Saya mau penjelasan dulu deh, dari siapa dulu nih yang bisa menjelaskan TPPO ini sebenarnya apa sih? Dari siapa nih? Kayaknya yang paling ini di Mas Erwan dulu deh. Mas Erwan. Ya. Baik. Itu apa sih Mas TPPO? Tindak pidana perdagangan orang. Ya. Baik, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Peminda Provinsi Kalimantan Selatan. Saya mewakili Kepala BP3MI Kalimantan Selatan, yang pada hari ini beliau berhalangan hadir karena ada acara di luar daerah. Saya di bagian pelindungan pekerja migran Indonesia di BP3MI Kalsel. Kementerian kami adalah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Okay. Wilayah kerja kami Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nah, terkait tindak pidana perdagangan orang sering mengancam para calon pekerja migran Indonesia, khususnya warga Banua yang ingin bekerja ke luar negeri. Warga Banua Kalimantan Selatan ini mayoritas bekerja ke luar negeri itu sebagai PLRT di Arab Saudi. Nah, pembantu rumah tangga. Okay. Di samping itu, minat masyarakat Kalsel ini juga di sektor perkebunan, manufaktur, dan domestik tadi, PLRT. Karena pada tahun 2015, Bapak Presiden, pada saat itu Bapak Presiden SBY, memoratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi, maka
dengan adanya warga Kalsel yang terus berminat menjadi pembantu rumah tangga, sehingga timbullah menjadi pekerja migran Indonesia dengan cara non-prosedural. Ilegal. Ilegal. PMI non-prosedural itu khawatirnya kebanyakan di lapangan banyak dipengaruhi oleh calo-calo. Nah, calo-calo itu calo-calo yang tidak resmi dari PJTKI. Dulu namanya PJTKI, Mbak. Sekarang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau disingkat P3MI. Nah, calo-calo tersebut mengiming-imingi bekerja ke luar negeri dengan gaji yang besar dan prosesnya cepat. Ya. Maka masyarakat Kalsel khususnya yang mau jadi PRT ke Arab Saudi itu berangkat melalui non-prosedural dengan tidak resmi. Nah, BP3MI Kalsel melakukan upaya pelindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non-prosedural tersebut adalah bekerja sama dengan kantor imigrasi di Bandara Syamsuddin Nur. Karena bandara kita sudah internasional, namun masih khusus ke Malaysia. Nah, bentuk pelindungannya apa saja? BP3MI Kalsel ada 3 pelindungan, Mbak. Yang pertama, pra-penempatan sebelum berangkat, kemudian masa penempatan, dan purna penempatan. Pada saat pra-penempatan sebelum berangkat, kita memvalidasi dokumen diri dan dokumen penempatan. Jadi kita validasi. Seperti KTP, kartu keluarga, ijazah, medical check up, dan lain-lain. Untuk dokumen penempatan seperti perjanjian kerja dan perjanjian penempatannya. Kemudian bentuk pelindungan pada saat masa penempatan, BP3MI Kalsel pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan pendampingan hukum apabila pekerja migran Indonesia mengalami kasus di luar negeri, di negara penempatan. Baik itu dia sebagai korban TPPO maupun korban eksploitasi dari tempat dia bekerja. Yang terakhir, pelindungan saat masa purna. Nah, pekerja migran Indonesia yang telah selesai kontrak disebut dengan purna pekerja migran Indonesia. Perlindungannya adalah seperti fasilitasi layanan kepulangan sampai ke daerah asal. Nah, apabila ada hak-hak pekerja migran Indonesia yang masih menunggak seperti gaji tidak dibayar atau dia mengalami penyiksaan, itu wewenang dari BP3MI Kalsel untuk melakukan pendampingan kepada perusahaan penempatannya. Nah, upaya kita untuk menghindari dari mencegah agar calon PMI ini terhindar dari TPPO, kita terus melakukan sosialisasi sampai ke tingkat daerah maupun desa. Karena menurut Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, aparat desa merupakan ujung tombak di daerah. Nah, sebelum berangkat ke luar negeri, calon PMI harus mempunyai izin apabila dia sudah menikah, izin dari suami atau istri. Apabila belum menikah, izin dari orang tua. Itu disahkan atau diketahui oleh kepala desanya. Jadi kepala desa memonitor dari hulu. Nah, sebelum berangkat ke luar negeri, jadi kepala desa itu harus mengetahui warganya apakah benar-benar bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi. Begitu. Iya. Nah, berkaitan dengan jalur resmi, kemudian prosesnya, dokumentasinya juga ini berkaitan ke imigrasi nih pastinya ya. Dokumen-dokumen seberapa penting sih Pak sebenarnya dari proses orang-orang atau warga negara kita ini, khususnya Kalimantan Selatan, memiliki dokumen-dokumen yang memang itu disebutnya nantinya legal, bukan ilegal Pak, di imigrasi seperti apa Pak prosesnya? Kita kemana dulu nih? Ke TPPO-nya dulu atau ke masalah legalitas dokumen? Legalitas dokumen. Kalau legalitas dokumen, Mbak, salah satu produk kami adalah paspor atau dokumen perjalanan yang diterbitkan itu diberikan kepada warga negara Indonesia
dengan melampirkan bukti diri dan bukti identitas. Bukti diri dan bukti domisili. Bukti diri itu meliputi KTP dan KK, dan bukti KTP KK itu bukti domisili, dan bukti dirinya itu akta lahir atau ada banyak tuh Mbak. Menggantinya bisa KTP, bisa akta lahir, bisa surat baptis, bisa kewarganegaraan, bisa surat nikah. Dan itu dijadikan satu sebagai salah satu syarat kami menerbitkan paspor. Ya. Dan itu juga sebagai penangkal Oh enggak juga, belum Mbak. TPPO. Belum sampai sejauh itu. Semua warga negara Indonesia berhak memiliki paspor, dan semua warga negara Indonesia berhak juga untuk melakukan perjalanan melintasi batas negara. Nah, ini akan berkembang nanti ketika seseorang warga negara Indonesia melewati batas negara kita. Yang masing-masing negara tentu memiliki aturan tersendiri. Dalam kaitannya dengan TPPO, kami di jajaran keimigrasian itu berusaha melindungi warga negara kami, karena setiap warga negara kami aset, Pak ya. Kami aset untuk negara. Setiap warga negara kita aset untuk negara. Yang pergi terus kembali itu juga. Itu harus kami lindungi. Buktinya apa? Dengan kami memberikan paspor, itu adalah bentuk perlindungan kami yang mengakui ini warga negara kami yang nantinya harus tunduk dengan aturan kami, dan ketika dia berada di luar negeri harus tunduk dengan aturan di luar negeri. Gitu Mbak. Iya. Kalau berkaitan dengan pencegahan TPPO-nya. TPPO-nya seperti apa tuh Pak? Pencegahan TPPO-nya kami melakukan pencegahan umumnya kami lakukan pada saat yang bersangkutan akan melakukan permohonan paspor, atau ketika yang bersangkutan akan berpergian ke luar negeri melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Yang di sini ada di Bandara Samsudin Nur. Di tahun ini saja 2025 kami sudah menolak 5 orang, Mbak. Ditolak ya? Ditolak keberangkatannya. Itu kenapa biasanya? Karena ini berlaku umum, Mbak ya. Di hampir semua imigrasi di dunia akan seperti itu. Petugas kami akan melakukan wawancara singkat. Dan kami juga bisa dari wawancara itu kami bisa melakukan profiling. Simpel-simpel aja pertanyaannya. Mau kemana? Gimana? Udah ada tempat menginap di sana? Tiket pulangnya ada? Seperti itu. Dari situ bisa kami kembangkan. Ada hal-hal tertentu seperti bonadivitas seseorang yang akan melintas, itu menjadi pertimbangan kami juga. Untuk warga negara, untuk warga Kalimantan Selatan kemarin yang bukan kami tolak sebenarnya, kami tunda keberangkatannya. Itu ketika kami lakukan wawancara singkat, tidak bisa memberikan alasan yang kuat. Jadi untuk sementara kami tunda dulu keberangkatannya. Kenapa kami tunda? Karena orang yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar pencegahan yang masuk ke aplikasi kita. Oke, tapi itu tidak terindikasi secara langsung bahwa ini adalah. Nanti kami akan kerjasama dengan teman di BP3MI, kami akan arahkan ke sana. Saya ke ini dulu, ke Pak Pandu dari pemerintah provinsi nih Pak. Jadi kembali lagi Mbak ya, TPPO. Namanya TPPO, tindak pidana. Ini kita kembali ke pengertian, tindak pidana ini kan salah satu bentuk kejahatan. Nah, hubungan dengan kekerasan ya Pak ya. Jadi TPPO kalau kita artikan di sini itu adalah upaya proses dari perekrutan, pengangkutan, penampungan sampai dengan pengiriman dan pemindahan orang. Nah, dengan unsur-unsur atau cara-cara pemerasan yang pertama, kemudian juga mungkin penculikan, kemudian juga penipuan. Nah, ini untuk tujuan eksploitasi, perbudakan, kemudian juga pemanfaatan fisik, seksual, sampai dengan penjualan organ. Nah, inilah yang juga makanya terbit Undang-Undang TPPO ya Pak ya. Karena memang sebagai kejahatan yang serius yang memang harus kita tangani dan harus kita hapuskan TPPO ini. Jadi inilah yang menjadi perhatian pemerintah sampai dengan Pak Presiden Pak ya. Ini sangat menjadi aware dari Pak Presiden untuk memberantas TPPO di Indonesia. Nah, kita dari pemerintah daerah tentunya menjalankan juga amanah dari pusat, dari Pak Presiden untuk tentunya mencegah ya Pak ya, lebih baik mencegah daripada mengobati ya Bu ya. Nah, tadi sudah sampaikan Pak Weli terkait pencegahan dengan upaya tadi filter Pak ya di bandara untuk
yang bepergian ke luar negeri. Tentunya kalau di pemerintah daerah kita upaya pencegahannya semacam edukasi dan advokasi kepada masyarakat. Tentunya seperti yang mungkin kasus-kasus yang karena memang di Kalimantan Selatan sendiri untuk kasus TPPO, memang kalau untuk kasus masih dalam 5 tahun terakhir ini masih 0 tercatat. Namun indikasinya sangat banyak, Mbak. Ya, salah satunya yang disampaikan dari BP3MI nanti terkait pekerja migran. Kalau dulu kita kenal TKW, Bu. Iya, TKW, tenaga kerja wanita. Nah, sekarang saat ini ya udah disebut dengan pekerja migran Indonesia yang non prosedural, PMI. Nah, di Kalsel sendiri terkait PMI ini kan kebanyakan perempuan yang bekerja sebagai ART di luar negeri, khususnya daerah Saudi Arabia. Nah, ini sangat syarat dengan TPPO. Indikasinya sangat tinggi. Kenapa itu? Karena memang yang menjadi PMI yang CPMI ya, yang ingin berangkat ke luar negeri ini non prosedural, ilegal. Jadi memang tidak ada tanggung jawab dan keamanan dari pemerintah ya, karena dia berangkat ilegal. Nah, sampai pada akhirnya ketika terjadi mereka bekerja di luar negeri, terjadi seperti semacam perbudakan, tidak digaji, kemudian diperlakukan kasar. Nah, ini kan menjadi masalah kepada kita. Kembali ke daerah, dan inilah yang kita tangani bersama. Kita sampaikan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan kasus-kasus seperti ini. Jangan mudah teriming-imingi oleh tawaran-tawaran bekerja di luar negeri. Cek dulu kebenarannya, proseduralnya, legalnya. Jangan sampai yang pekerjaan yang kita terima, yang kita ingin berangkat, ini menyalahi aturan. Nah, untuk itu kita bersama-sama stakeholder, tentunya imigrasi, BP3MI, Naker, ini selalu berkomunikasi dalam rangka pencegahan. Ini salah satu juga kita membentuk Satgas, Pak, bersama Pak Kanwil juga sebagai anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Ini kita sudah membentuk di Kalimantan Selatan, yang dimana kalau dulu memang ketua harian ada di dinas kami, Pak, di dinas P3A, karena di pusatnya ketua umum oleh Presiden, ketua hariannya oleh Kementerian P3A, di daerah dulu juga ketua umumnya adalah gubernur, ketua hariannya dinas, tapi saat ini sejak tahun 2024 sudah berpindah, jadi ketua harian pada kepolisian, Pak. Nah, begitu juga di daerah, ketua umum gubernur, ketua harian oleh kepolisian. Sedangkan kami di DP3 adalah ya di unit pencegahan. Nah, di Satgas ini semua stakeholder, Bu. Semua stakeholder yang terkait langsung dengan tentunya unsur-unsur TPPO yang berkenaan dengan TPPO seperti ketenagakerjaan, BP3MI, imigrasi, kejaksaan, kepolisian. Ini dalam satu Satgas yang dimana masing-masing punya tugas-tugas dari pencegahan sampai dengan penanganan. Iya, seperti Mas Erwan bilang tadi ya. Jadi tentunya itulah salah satu upaya yang kita lakukan, kita dengan bentuk Satgas, dan kita khususnya kami sendiri dari Pemda, DP3A, kami dalam unit pencegahan, kami selalu mengadvokasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk lebih berhati-hati tadi. Ya, saya kembali ke Mas Erwan dari BP3MI. Kalau dari pengalaman di BP3MI sendiri nih, Mas, modus yang paling banyak yang dilakukan oleh para TPPO ini seperti apa sih modusnya untuk bisa memberikan iming-iming itu tadi? Ya, karena mayoritas warga Banua itu maunya ke luar negeri itu ke Saudi dan Saudi. Yang pertama, warga Indonesia yang bekerja ke luar negeri itu ada beberapa faktor. Adalah pertama itu faktor ekonomi. Yang kedua, masyarakat Banjar sukanya ke Saudi itu karena ibadah. Sekalian bisa haji, gitu ya. Bisa umroh. Nah, si calo-calo yang ada di Kalsel ini, sebelumnya mereka itu telah lama bekerja di Arab Saudi dan pulang nyari orang lagi gitu loh. Nah, calo tersebut kadang memberikan iming-iming, oh nih gajinya besar nih sebagai pembantu rumah tangga dari 6 sampai 9 juta. Nanti calo-calo tersebut ngasih uang tinggal namanya. Uang tinggal itu diberikan kepada keluarga
si calon PMI ini. Uang tinggal itu besarannya dari 5 juta sampai 10 juta. Nah, dan biaya untuk dokumen penempatan seperti pembuatan paspor, visa, itu dibayar oleh calo. Nah, terkadang setelah pekerja migran Indonesia ditempatkan bekerja ke luar negeri, biaya penempatan tadi dibebankan dari gaji PMI-nya, potong gaji, gitulah. Nah, pekerja migran Indonesia tadi merasa ditipulah istilahnya. Nah, pekerjaan yang ditawarkan misalkan di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga, tiba-tiba mendarat di bandara King Abdul Aziz Jeddah, kadang kebanyakan dijual ke Dubai, dijual ke negara-negara seperti tidak sesuai tujuan awal tidak sesuai tadi ya. Negara tujuan awal penempatan. Nah, makanya bagi warga Banua, kami himbau untuk menghindari calo-calo yang nakal tadi apabila memasuki daerah-daerah atau kampung-kampung, dipastikan calo tersebut apakah dari perusahaan yang resmi. Nah, kalau calo perusahaan dari yang resmi itu namanya sponsor. Sponsor dari PT itu memiliki ID card dan SIP, surat izin perekrutan. Nah, itu resmi. Itu yang resmi. Resmi. Dan harus melapor ke kepala desanya untuk merekrut warga di desa tersebut. Kalau tanpa itu semua, berarti dipastikan non prosedural. Dan dipastikan juga bertanya kepada BP3MI atau dinas terkait, yaitu Dinas Tenaga Kerja di kabupaten kota. Apakah lowongan kerja ini resmi atau tidak, gitu Mbak. Nah, kembali ke keimigrasian lagi Pak. Kalau tadi kita juga punya, sebenarnya kita di Kalimantan Selatan punya potensi masyarakatnya ya untuk bisa melakukan hal itu. Kemudian kalau di hal-hal yang sebagai pertanda mencurigakan nih Pak dari para pengurus paspor misalnya yang bisa mengelabui petugas imigrasi, itu hal seperti apa Pak biasanya yang terdeteksi? Iya, yang pasti dari bonadivitas Pak, paling kelihatan. Bonadivitas, lalu tingkat pendidikan. Jika memang pada saat wawancara permohonan paspor, itu di petugas wawancaranya menemukan hal-hal yang tidak konsisten. Misalnya, dengan penampilan seperti ini, level pendidikan seperti ini, tapi mau jalan-jalan kemana? Jalan-jalan, Mbak ya? Beda lah jalan-jalan. Alasannya jalan-jalan gitu ya? Jalan-jalan. Kami akan elaborasi lebih lanjut. Oke. Di data kami di tahun 2024 dan 2025 itu 34 permohonan kami tunda. Paspor. Banyak juga ya, Pak. Jadi harus seperti apa ini sebenarnya Pak para? Nggak masalah. Sebenarnya langkah untuk preventif banyak yang sudah kami lakukan dari sisi kami sendiri ya. Ya. Kami sudah memasukkan setiap orang warga negara kita yang melakukan pelanggaran keimigrasian atau pidana di luar negeri itu sebagai subject of interest. Ada aplikasinya, Mbak. Oh ya. Ketika orang itu masuk dengan tingkat kemiripan tertentu. Jangankan biodatanya biometriknya masuk. Dengan tingkat kemiripan tertentu saja itu subjek ada alert di sistem kami. Nah, hewan monggo dilihat. CCTV itu di belakang kami ada monitor besar. Dan itu kami bisa ngelihat, ngecek. Ketika ada orang ini masuk, sebelum orang ini masuk ke area kami dan kami berikan tanda, itu sudah ada alert. Orang ini ada kemiripan segini persen dengan ini. Dan prosesnya untuk clearance imigrasinya itu nggak akan diselesaikan di situ. Kami akan tarik ke office. Itu dari sisi kesisteman. Sisi yang lain, ini kami sejalan sebenarnya dengan teman-teman dari BP3MI. Kami juga membentuk tindakan preventif, ada yang namanya desa binaan yang masif kami lakukan. Salah satu program nasional juga dari sisi imigrasi. Ada kemiripan dengan desa emas ya. Desa Migran Emas. Desa Migran Emas yang bernama BP3MI atau BP2MI pusat. Karena nanti mungkin ke depan harus kita kolaborasi. Mau nggak mau, suka nggak suka. Siap. Iya. Begitu, Mbak. Harus bersinergi. Harus sinergi. Tahu nggak, Mbak? Ini dukung pernyataan Mas Erwan sama Mas Pandu tadi. Tahun 2025, kami telah kantor imigrasi Kalimantan Selatan tuh sudah menerbitkan
67.675 paspor. Oke. Yang paling tinggi buat apa? Ya. Ada apa ya? Kerja Pak ya. Alhamdulillah salah Mas Pandu. Oh iya, wisata. Yang paling tinggi adalah umroh. Umroh dengan jumlah total 45.852. Jelas tujuannya Arab Saudi Pak ya. Arab Saudi. Iya. Memang kita harus alert. Ya. Kita harus alert di situ. Wisata 15.000, haji hanya 4.000. TKI 74, paling kecil ya di sini. TKI yang legal. Ya. Tuh. Yang harus kita concern di sini adalah umroh, haji. Bener nggak ya Pak ya? Iya. Tapi selama ini setiap permohonan haji atau umroh itu akan melibatkan BP Haji, BP Badan Pengelola Haji, kayak travelnya begitu ya, Badan Pengelola PPH ya. BPH-nya. Dan dengan itu baru kami bisa proses. Kalau misalnya ada bilang haji atau umroh dengan tanpa didampingi oleh ini atau rekomendasi dari travel, kami akan tunda atau kami minta data lebih. Tiket Iya benar. paling nggak seperti itu. Banyak kok yang bisa kami lakukan. Seperti kita minta tiket pulang pergi, minta booking hotelnya, persetujuan orang tua, kalau perlu persetujuan desa. Semua itu bisa kami lakukan. Karena apa? Preventif, warga negara kami adalah aset kami. Ya. Tapi ada nggak sih misalnya dengan alasan umroh tadi ya, terus dia tinggal di sana? Banyak Mbak. Itu masuknya akhirnya ke? Maksudnya nanti begini, ini TPPO sebenarnya luas Mbak. Cuma pengertian TPPO di sini adalah, dan itu sudah diakomodir di undang-undang kami Mbak ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 dengan ancaman maksimum baik untuk petugas yang terlibat, untuk petugas kami Mbak. Sudah ada Mas yang jatuh anggota kami di Ngurah Rai yang ikut terlibat dalam sindikasi penjualan organ tubuh. Jatuh Mbak. Oh, iya. Sudah masuk. Itu bukti keseriusan kami. Ya, luar baik biasa. Untuk yang terlibat selain petugas, pihak-pihak lain itu akan kami kenakan di undang-undang kami denda maksimum. Denda maupun pidana yang maksimum yang bisa kami terapkan sesuai undang-undang. Ini extraordinary crime kalau lihat bahasa teman-teman. Ini kerjaan luar biasa Mbak. Kenapa? Orang loh Mbak yang jadikan komoditas yang diperjualbelikan. Yang diperjualbelikan orang, bukan barang ya. Bukan barang. Apakah orang sama seperti barang? Orang yang diperjualbelikan, orang yang kemerdekaannya dirampas. Iya. Itu kenapa atas dasar itulah ini kita anggap sebagai kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Banyak langkah sudah kami lakukan, nggak cuma dari sisi kami, saya yakin dari teman-teman BP2MI, BP3MI juga sama. Dan memang harus kolaborasi bareng, Mbak. Betul. Iya, tadi juga apa yang disampaikan Mas Pandu ya, pemerintah provinsi juga punya satgas tadi ya, dengan stakeholder terkaitnya. Dan kalau Mas Pandu juga melihat dari kacamata pemerintah provinsi ini, keadaan kita, masyarakat kita Kalimantan Selatan tadi kan sudah yang banyak nih wanita-wanita, kelompok perempuan gitu ya. Kemudian juga kelompok anak-anak ini apakah juga mendominasi atau atau seperti apa? Nah, pengaruh dari keluarga ini juga apakah lingkungan sekitar ini juga ikut mendorong kebanyakan ini, Mas Pandu? Kalau dari kita melihat dari mungkin daerah-daerah pedalamankah yang banyak dijadikan target untuk hal ini? Jadi TPPO seperti saya sampaikan tadi itu sebuah kejahatan yang juga disampaikan Pak Weli tadi, merampas hak asasi manusia, Mbak ya. Jadi memang biasanya itu kan salah bentuk kekerasan nih. Dari kasus-kasus yang kita alami, kekerasan secara umum ya terhadap perempuan dan anak, ini hanya dua biasanya penyebabnya. Satu, masalah ekonomi. Dua, kesalahan pola asuh dalam keluarga. Biasanya itu dua itu. Nah, mungkin saja penyebab TPPO atau indikasi-indikasi TPPO ini juga berasal dari keluarga. Keluarga kurang filter terhadap anggota keluarga lainnya. Ini kan terkait pola asuh juga. Nah, ini kita juga belajar dari pengalaman di Provinsi Sulawesi Selatan. Anak B yang terindikasi TPPO yang sampai dikirim ke Jambi, yang di saat mengikut ayahnya main tenis, anaknya bermain di taman, ternyata diajak seseorang pergi jalan-jalan, akhirnya jadi korban ya. Jadi korban penculikan, sampai ditemukan di suku dalam, itu sempat viral itu dulu kemarin.
baru 3 bulan yang lalu. Ananda B namanya. Sampai 1 minggu baru ditemukan. Ternyata dijual. Dan rencana kelanjutannya itu akan diperdagangkan juga ke luar negeri. Balita. Nah, ini juga yang menjadi perhatian kita, khususnya untuk perlindungan anak ya, terutama di Banua. Ini kita selalu mengedukasi masyarakat, khususnya kepada anak-anak, melalui keluarga, terapkan pola asuh yang baik, sampaikan top chair. Wah, keren namanya, Mbak ya. Apa tuh top chair? Top chair. Tolak, pergi, ceritakan. Ini tidak cuma anak-anak. Orang tua pun juga gitu. Misalkan ada tawaran tadi Mas Erwan dari agensi menawari pekerjaan luar negeri. Tetap top chair juga. Tapi kalau orang dewasa kan kalau terkait apalagi kesempatan kerja, menolaknya secara halus lah. Nanti saya pikirkan dulu. Nah, berani menolak. Menolaknya dengan halus, saya pikirkan dulu. Kemudian yang kedua P, top, pergi. Pergi ya udah menjauh lah dari agensi itu. Kemudian yang terakhir chair, top chair, ceritakan. Nah, ceritakan kata Mas Erwan tadi bisa dikonsultasikan kepada unit-unit kerja yang terkait, Dinas Tenaga Kerja ataupun dengan kantor BP3MI Kalselteng. Tanyakan legal enggak. Nah, ini juga salah satu bentuk upaya mencegah TPPO, indikasi TPPO tentunya. Khususnya kepada anak-anak. Anak-anak kalau ditawari orang tidak dikenal berani menolak. Kemudian berani pergi ke tempat yang aman, yang dirasa aman, yang dia kenal, kemudian berani menceritakan ya untuk kita usut. Nah, top chair. Ini kita selalu edukasikan, sosialisasikan pada masyarakat, sampaikan kepada kerabat-kerabatnya atau keluarganya atau masyarakat lainnya untuk berani top chair. Mungkin seperti itu. Ya, ada ini nggak call center atau apa gitu buat biasanya kan masyarakat yang masih apalagi di pedalaman atau yang mereka yang mohon maaf ini pendidikannya kurang mengetahui ke pemerintah seperti apa, ke ini seperti apa, mereka tuh sungkan gitu kemana bertanya gitu. Ini untuk masyarakat yang awam banget itu gimana nih caranya nih? Kan nggak mungkin nih saya ujuk-ujuk misalnya ke imigrasi nanya atau ke kantornya DP3A misalnya atau ke nggak tahu gitu. Jadi kemana masyarakat awam ini? Ya masyarakat awam kami yang sudah saya sampaikan tadi baik di BP2MI, sorry ya BP2MI saya bilang ya karena Mas Erwan kan balainya di level daerahnya kan. Baik di sisi BP2MI maupun di kami sudah membentuk desa binaan tadi, Mbak. Desa binaan dengan merangkul pejabat pemerintah desa. Pejabat di pedesaan dan juga dihubungkan dengan pejabat kami, petugas kami namanya Pibasa, pejabat imigrasi pembina desa. Jadi bisa ke sana. Bisa ke sana. Silakan mau tanyakan apa saja dari sisi kami. Karena dari sisi keimigrasian sebenarnya aturannya itu mirip-mirip, Mbak. Baik di Indonesia maupun di negara-negara lain akan mirip-mirip seperti itu. Dan bisa dibilang aturan imigrasi ya aturan yang sudah bersifat universal. Akan sama dampaknya. Di setiap desa ada tuh Pak ya? Belum, Mbak. Tapi akan kami masifkan dan kami akan lebih berkolaborasi lagi dengan teman-teman dari BP3MI. Oke. Kalau di kita pemerintah provinsi ikut saja, kita turun bareng. Ada, kita juga ada program. Kalimantan Selatan ini bukan cuma punya perlindungan anak, bukan cuma punya BP3MI, bukan cuma punya saya. Kita bersinergi. Jadi kami ada juga program Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Udah sekalian aja. Salah satu indikatornya itu 0 TPPO. Oke. Sama. Jadi ini setiap ini ada. Dan saling bersinergi ya. Oke, baik. Nah, ini untuk semua. Satu lagi, Mbak. Apa tuh? Terkait pengaduan tadi. Ya, pengaduan. Gimana ini terkait kekerasan, khususnya untuk perempuan dan anak, jika melihat indikasi kekerasan, bahkan hanya melihat ataupun mengetahui ataupun mendengar, ini bisa melaporkan ke call center 129. Namanya SAPA 129. Klik saja di HP 129, itu gratis. Itu terhubung dengan call center di pusat kementerian, nanti akan dihubungkan ke wilayah masing-masing. Misalkan laporan dari Kalsel, nanti akan dihubungkan dengan operator di Kalimantan Selatan. Itu terkait indikasi kekerasan. Namun tadi jika terkait tawaran pekerjaan, ini jangan sungkan-sungkan masyarakat untuk menanyakan legalitas pekerjaan itu tadi kepada Dinas Tenaga Kerja, karena memang tugasnya Naker untuk memfilter tawaran-tawaran pekerjaan ya, Pak Erwan ya. Tanyakan benar nggak ini pekerjaannya legal nggak, boleh nggak, baru diterima. Jangan langsung terima.
Iya, kadang kan di media sosial ini sekarang yang banyak sekali berhamburan lowongan kerja. Karena gitu iming-imingnya juga, wow, sampai dikasih uang sama agensi ya Pak Irwan, ditinggalin uang. Nah, ini kan sudah menjadi isu yang ramai di masyarakat, khususnya Kalsel sendiri ini sebagai pemasok ya, kantong pemasok khususnya pekerja migran yang TKW ya, Pak Irwan ya. Sampai saat ini kita udah lebih 50 ya, kita mencegah memulangkan ya Pak Irwan ya, lebih ya. 50 orang lebih yang kita pulangkan yang memang mereka non prosedural. Ada yang kita cegah sebelum berangkat, ada yang sudah kejadian ya Pak Irwan ya. Ini yang menjadi tugas kami juga menangani korban-korban indikasi TPPO. Betul sih. Di data saya nih ada uniknya juga. Apa tuh Pak? Permohonan paspor itu didominasi pada rentang usia 41 sampai 60 tahun. Tapi mayoritas lagi perempuan. Sejalan berarti Pak ya? 56% enggak, Mbak. Ini mereka sebenarnya udah, maaf ya, dengan rentang usia 41 sampai 60 itu udah bukan, maaf ya. Tapi untuk yang perempuan tadi paling banyak perempuan. Banyak perempuan. Karena tadi Mas Pandu bilang ini yang paling banyak perempuan nih. Atau memang perempuan lebih banyak? Tidak. Padahal di sini yang paling banyak laki-laki nih. Oh iya, Mbak. Iya kan? Rata-rata pekerja migran Indonesia kita itu seluruh Indonesia 80% perempuan. Nah, 80% perempuan. Dan yang mengalami kasus pun 80% perempuan. 80% ya? Perempuan. Wow. Nah, untuk data penempatan pekerja migran Indonesia asal Kalimantan Selatan dari Januari sampai dengan Desember sebanyak 204 orang. 80% perempuan. Yang resmi ya Pak Irwan? Yang resmi. Penempatan resmi. Yang sudah kita cegah itu sebanyak 11 orang dari Berarti Januari sampai tidak resmi ya? Ya. Yang kita cegah di Bandara Samsudin Nur yang seperti dikatakan Pak Weli tadi, ada 5 orang, 5 sampai 6 orang yang dicegah oleh imigrasi Soekarno-Hatta, orang Kalimantan Selatan, sisanya totalnya 11 orang yang sudah kita cegah sampai dengan bulan Desember. Gitu. Kalau dibandingkan dari tahun sebelumnya itu ada tren kenaikan atau penurunan? Baru tahun ini, Mbak. Baru tahun ini soalnya Bandara Samsudin Nur jadi bandara. Oh iya benar ya. Jadi kami belum punya pembanding. Biasanya modus pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non prosedural itu menggunakan visa umroh. Nah, tahun ini pada musim haji kemarin, kami juga bingung. Kok modusnya berubah? Biasanya modusnya pakai visa umroh, sekarang orang naik haji pakai visa kerja. Ya. Yang penting masuk dulu ke Saudi. Gitu loh. Nah, kita nggak tahu dia apakah benar-benar haji, apakah nanti bekerja, nggak pulang gitu loh. Kalau modus umroh, berangkat umroh 10 orang, nanti pulangnya 7 orang gitu loh. Yang tinggal 3 orang di Saudi. Iya. Di tahun ini juga, Pak. Itu kasus betul. Kalau kami bilang haji apa ya? Haji sendal jepit bukannya? Apa namanya itu? Yang haji yang berpergian bukan dengan visa haji, tapi dengan visa kerja atau visa lawat, apalah namanya visa lawatan di sana ya. Dan itu di Soekarno-Hatta kami tolak karena dapat penerbangan langsung kan ke Arab Saudi. Kami tolak dan satu juga apa namanya itu BPIH-nya ya. BPH-nya ada yang kami usulkan untuk dibukukan ke Kementerian Agama. Iya, sudah kami bukukan satu, kami usulkan. Karena satu dari berapa puluh kemarin itu yang ditolak di Bandara Soekarno-Hatta, 8 dari kami. 8 paspor keluaran kami. Yang setelah kami cek, benar, visanya bukan visa haji atau umroh, visa bekerja. Memang sih, Mbak. Satu lagi, ini juga mungkin ada kaitannya nanti dengan TPPO, seperti yang disampaikan oleh Pak Erwan atau Pak Pandu, adalah tolong pastikan kebenaran dokumen perjalanannya, khususnya visanya, itu sesuai dengan tujuannya. Iya. Masyarakat kita, karena ya harus diakui juga sih ya, keterbatasan dari kuota haji maupun umroh, itu membuat mereka melakukan atau setuju untuk menggunakan atau membengkokkan aturan. Iya. Betul. Buktinya apa? Buktinya adalah kemarin yang ditolak itu mereka tahu kalau mereka menggunakan travel ini diiming-imingi begini dengan jumlah begini, mereka setuju.
Iya, berarti tolong diimbau juga ke masyarakat. Masyarakatnya Tolong harus tahu pastikan, aturan juga ya. Betul, Mbak. Ini kita masuk ke negara orang yang tentunya aturan rumah orang dong kita. Iya, betul. Apa sih, Mbak, peribahasanya? Di mana langit bumi dipijak, itu langit dijunjung. Ya. Akan sama, Mbak. Tapi memang ada perbedaan-perbedaan tertentu, pasti muatan lokal pasti ada. Tapi umumnya secara universal ke aturan imigrasi adalah sama. Hanya warga negara, hanya orang-orang asing tertentu yang mempunyai izin masuk yang akan memberikan keuntungan, nggak cuma finansial keuntungan yang boleh diizinkan masuk ke negaranya. Sama, Mbak. Semua negara sama. Indonesia sama. Baik. Ini saya sudah kode tadi, Pak. Ini belum selesai loh. Masih banyak lagi kalau mau dielaborasi. Masih banyak sekali. Masih banyak, betul. Ini yang mau diobrolin soal TPPO. Tapi di akhir ini di closing statement mungkin ya, ini pesan penting untuk masyarakat Kalimantan Selatan ya agar terhindar dari istilah TPPO tadi, Pak. Mungkin dari saya mau ke BP3MI dulu ya. Baik. Ya, pesan penting untuk masyarakat apa sih? Ya. Bagi warga Banua, khususnya Kalimantan Selatan, apabila ingin bekerja ke luar negeri secara prosedural, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki 5 skema penempatan. Yang pertama, program G2G, Government to Government, yang sekarang dibuka yaitu sektor kesehatan. Bagi lulusan perawat minimal D3, ada yang ke Jerman, Jepang, dan yang sudah dibuka dan selanjutnya yaitu Kanada dan Amerika. Nah, itu yang non-prosedural. Skema penempatan yang kedua yaitu program G2P, Government to Private. Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan perusahaan swasta di luar negeri. Yang ketiga, program Private to Private, P2P. Nah, ini P2P inilah yang sering dilakukan oleh calon pekerja migran Indonesia, yaitu perusahaan di daerah maupun perusahaan di Pulau Jawa, langsung ke perusahaan di luar negeri. Private to Private yang dulu namanya PJTKI. Yang keempat adalah program PMI, program UKPS untuk perusahaan kepentingan sendiri. Contohnya, misalkan PT Wika membangun jalan tol di Dubai, dia membawa pekerja migran dari Indonesia, itu namanya PMI juga, untuk kepentingan perusahaan sendiri. Yang terakhir, program PMI Mandiri. PMI Mandiri ini juga banyak diminati oleh warga Banua. Dia mendapatkan informasi lowongan kerja melalui media sosial, internet, atau email, asal dipastikan benar-benar apakah itu perusahaan resmi, harus dikonsultasikan kepada kementerian kami atau Dinas Tenaga Kerja terkait, agar berangkat secara prosedural. Begitu. Ya, itu perlu jadi pertimbangan juga ya untuk yang kerja ke luar negeri ya. Oke, Mas Erwan Permana, ini Ketua Tim Perlindungan sekaligus penyidik pegawai negeri sipil di BP3MI Kalselteng. Saya mau kemana dulu nih? Silakan, Mbak. Bapak nunggu ya. Oke, ke Pak Pandu dulu deh. Pak Pandu Aksana, Kabid PPA di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana. Apa pesan penting apa untuk masyarakat ini? Jadi memang seperti yang kita diskusikan tadi, kita bahas tadi, memang isu utama di Kalsel terkait TPPO, indikasi TPPO, ini terkait pekerja migran yang non prosedural. Untuk itu kepada masyarakat mungkin agar lebih berhati-hati, lebih bijak, lebih selektif dalam menerima tawaran pekerjaan ya Pak Erwan ya. Salah satu upayanya kita bisa mengkonsultasikan dulu jika ada tawaran tersebut ke dinas-dinas terkait, tenaga kerja ataupun BP3MI wilayah Kalselteng, apakah pekerjaan tersebut memang legal, prosedural, dan boleh kita lakukan, ataupun itu memang tidak prosedural, ilegal. Nah, ini lebih bijak, agar pasal lebih bijak. Kemudian, seperti yang saya sampaikan tadi juga, pesan top care, tolak pergi ceritakan, khususnya kepada anak-anak yang paling rentan. Kasus TPPO, penculikan anak dijual karena memang banyak Pak, memang kalau di luar sih ya, kalau di Kalsel alhamdulillah kondusif, memang banyak permintaan anak yang dibeli jadi anakan yang nggak punya anak. Jadi untuk anak-anak berani top care, tolak pergi ceritakan jika ada yang sesuatu yang mencurigakan tidak dikenal, jangan mau. Kemudian satu lagi mungkin kita semua agar menjadi agen, keren agen ya, agen pelapor dan pelopor. Kita mempelopori, mencegah
indikasi-indikasi tindak pidana perdagangan orang, juga kita berani melaporkan jika kita melihat, mendengar, ataupun mengetahui ada indikasi bentuk kekerasan, salah satunya juga TPPO. Mungkin itu. Mas Pandu. Pak Welly, Saya? iya. Dari Bapak, saya closing statement-nya Apa tuh, seperti Pak? ini, Mbak. gimana tuh Pak? Pada pemirsa ya, yang nanti akan menyaksikan podcast ini, kami himbau untuk jadilah pelintas batas maksudnya, pelintas yang smart, yang tahu betul apa kegunaan paspor, apa nanti visa atau izin tinggal yang diperlukan. Semua itu data itu bisa dicari kok, baik melalui internet, sekarang sudah ada semua. Tolong dielaborasi dulu, pastikan dulu nanti kegiatan kita sesuai dengan izin-izin yang diberikan oleh negara tujuan kita. Kalau memang mau haji, silakan. Pastikan Anda memiliki visa haji atau visa umroh. Dengan ketentuan batasnya, kalau umroh harus begini, kalau haji harus begini. Atau untuk wisata harus begini, berarti nggak boleh bekerja. Ada batasan waktu, izin tinggal berapa lama, tolong patuhi. Karena jika nanti itu dilewati, akan ada konsekuensi tertentu yang harus dipenuhi. Ujung-ujungnya, maaf Mbak ya, ke pemirsa juga, membuat kita amat sangat tidak nyaman. Ingat, kita diperlakukan di negara orang, bukan di negara sendiri. Itu akan beda. Iya, benar. Beda, tensi emosionalnya akan beda. Jadi tolong pastikan Bapak dan Ibu semua atau pemirsa semua bertanggung jawab memastikan dokumen perjalanan atau paspornya itu benar-benar dipergunakan untuk tujuan yang dikehendaki. Iya. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi kantor-kantor kami. Insya Allah anggota kami akan memberikan informasi yang diperlukan. Oke. Terima kasih, Mbak. Bapak Ian Welly Gwiguna, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan ya. Terima kasih loh Bapak-bapak, ini semuanya informasinya, mudah-mudahan ini bisa mengedukasi masyarakat kita ya. Amin. Dan juga pastinya mudah-mudahan melindungi dari TPPO ini tadi. Semoga nggak ada gitu. Amin. Dan penolakan-penolakan juga tahun depan enggak usah ada gitu Pak ya, karena sudah sesuai ini dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Terima kasih sekali lagi Pak Welly, Pak Pandu dan juga Pak Erwan. Kita bersua lagi di lain waktu dan kesempatan dengan tema-tema yang berbeda. Yang jelas kita harus tetap waspada dengan TPPO, lindungi masyarakat Kalimantan Selatan pastinya ya.